Selamat datang di program Bible Lovers di YouTube channel Willy Marpau. Dan hari ini kita akan bahas mengenai pengampunan, ya kan? Kita akan bahas karena banyak orang yang tidak mengampuni, susah mengampuni. Dan karena tidak mengampuni itu, banyak keluarga-keluarga yang hancur, banyak hubungan-hubungan yang hancur, baik hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan pacaran, ya kan, hubungan kekeluargaan banyak yang hancur karena tidak mengampuni. Itu sebabnya pengampunan itu adalah satu hal yang sangat penting. Pengampunan itu adalah sangat penting. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas mengenai pengampunan. Dan mari kita lepaskan pengampunan, ya kan, karena tujuan daripada program ini bukan untuk hanya mengambil materinya aja, mengambil firman Tuhan saja, tidak. Tapi kita mau agar setiap program Bible Lovers ataupun setiap program ada di YouTube channel ini, program rohani ini bisa memberkati saudara, membangun iman saudara, dan bisa menjadikan iman saudara untuk bisa melakukannya, menjadikan pedoman saudara untuk melakukan firman Tuhan, untuk bisa hidup seperti Kristus hidup, karena untuk itulah kita dipilih. Dan sebelum kita sampai kepada materi kita hari ini, untuk firman Tuhan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya ting, ya kan, supaya setiap ada video terbaru teman-teman, saudara-saudari, para Bible lovers kalian bisa mendapatkan notifikasi. Dan jika saudara suka kepada video ini, silakan like dan silakan berkomentar apabila saudara mau bertanya, ya kan, atau mengajukan saran, ya kan, bahas ini dong, ya kan. Kita bisa bahas di Inspirasi Remaja atau di vlog pribadi saya, ya kan. Dan silakan share video ini sehingga apabila teman-teman diberkati, maka kita jadi berkat dengan membagikannya. Dan sebelum kita menyaksikan firman Tuhan hari ini, menonton firman Tuhan hari ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan yang satu ini. Halo. Right. Hari ini kita akan bahas mengenai pengampunan. Pengampunan itu sangat penting, ya kan? Nah, kenapa pengampunan itu sangat penting, ya kan? Nah, kemudian Matius 6 ayat 14 sampai 15 kita akan baca. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bahaya, ya kan? Kenapa? Karena semua kita udah pernah berdosa, semua kita udah pernah bersalah kepada Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, upah dosa itu maut. Dan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Tuhan pasti masuk neraka. Nah, itu sebabnya kita harus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan kepada kita semuanya. Karena Tuhan yang sendiri mengajarkan bahwa kita harus mengampuni. Bahwa kita mengampuni itu bukanlah sebatas kita mengampuni, ya kan? Tapi Tuhan mengatakan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tak henti-hentinya kita mengampuni. Kita harus terus mengampuni, ya kan? Mau orang itu berapa kali berbuat salah kepada kita, kita harus tetap mengampuni dia. Kita harus tetap melepaskan pengampunan, memaafkan dia, ya kan? Sebelum dia minta maaf, sebelum dia minta ampun kepada kita, tapi kita harus mengampuni dia. Nah, yang kedua, dosa kita tidak diampuni apabila kita tidak mengampuni. Nah, jelas, jadi kalau kesalahan kita, semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Itu sebabnya kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni kita apabila kita mengampuni dosa orang lain, kita mengampuni kesalahan orang lain pada kita. Itu sebabnya mengapa kita harus mengampuni, karena kita tidak akan diampuni apabila kita tidak mengampuni. Oke, jadi inilah hukum tabur tua itu. Ya, jadi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan ampuni. Ya, Tuhan itu penuh kasih, memang Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Tuhan mau kita melakukan perintahnya. Amin. Yang ketiga, kita tidak akan menerima keselamatan apabila kita tidak mengampuni, tidak menerima keselamatan. Kenapa? Karena dosa kita tidak diampuni. Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan bukan karena kita beramal, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan acara-acara agama, ibadah-ibadah keagamaan, tapi kita bisa menerima keselamatan karena apa? Karena dosa kita diampuni oleh darah Yesus yang berkuasa. Itu sebabnya ketika kita mau mengampuni orang, ketika kita mau diampuni dosanya oleh Tuhan, kita harus mengampuni. Amin. Nah, yang keempat, itu hanya membuat kita dendam dan bermaksud jahat pada orang lain. Banyak tindakan kriminal, banyak hal-hal jahat terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena dendam, karena tidak mengampuni.
begal contohnya. Dia dendam kepada seseorang, dibegal, dibakar rumahnya. Itu makanya, dan itu hanya menimbulkan kekacauan, itu hanya menimbulkan kerugian, dan itu dosa. Jadi udah dosanya tidak mengampuni, kemudian berdosa lagi, yaitu tindakan kriminal. Hati-hati. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Amin. Dan yang kelima, akan mendatangkan penyakit. Orang yang tidak mengampuni, yang menyimpan dendam, menyimpan kepahitan di hatinya, tidak akan tenang hidupnya. Karena apa? Karena orang yang tidak mengampuni, hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya tidaklah dekat dengan Tuhan. Buku Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak ada di pihak Tuhan. Kita tidak berpihak kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mengampuni. Mengampuni itu adalah sangat keharusan, sangat penting bagi kita. Dan jangan sampai kita terkena penyakit karena kita tidak mengampuni. Penyakit apa ini? Penyakit jiwa terutama, ya kan. Bisa gila gara-gara dendam sama orang, gara-gara tidak mengampuni orang lain, ya kan. Tapi penyakit apa lagi? Penyakit fisik. Apa misalnya darting? Soal darah tinggi karena emosi terus, ya kan, karena tidak mengampuni. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mudah mengampuni? Yang pertama, ingat, pengampunan itu perintah Tuhan. Kita hidup untuk melakukan firman Tuhan, kita hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah itu bukan artinya boleh atau nggak boleh, perintah itu harus. Jadi kalau perintah Tuhan mengampuni, kita harus ampuni. Amin. Yang kedua, minta kasih Kristus mengalir di hati kita. Karena apa? Karena kalau kasih Tuhan ada dalam hati kita, kasih Yesus ada dalam hati kita, maka kita dengan mudahnya mengasihi orang lain. Kita dengan mudahnya bisa mengalirkan kasih itu, dan kita bisa melepaskan pengampunan. Yang ketiga, punya prinsip bahwa tidak ada manfaat apabila tidak mengampuni. Tidak ada manfaatnya. Ya tapi kan saya puas itu, biarkan dia kayak gitu. Itu bukan manfaat namanya. Engkau yang rugi. Kenapa? Karena itu dosa, karena itu kesalahan, karena itu tidak membuat dirimu semakin baik, itu tidak membangun hidupmu, itu tidak berguna bagi hidupmu. Ya memang hanya berguna untuk manfaat, untuk kepuasan belaka, kepuasan palsu. Ya Allah, dosa. Apa bedanya engkau dengan orang yang berzina? Manfaatnya apa? Iya, dia puas, tapi setan ketawa, tapi setan senang. Itu sebabnya mari mengampuni. Yang keempat, belajar untuk mengampuni dengan cara mengasihinya. Iya sih, memang saya mengampuni dia, tapi gimana ya, luka yang diberikan itu terlalu dalam. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kita mengatakan demikian. Mengampuni, namun ada tapinya, itu gak mengampuni namanya. Iya, saya mengampuni sih, tapi kalau dengan muka dia tuh gemes sekali. Itu gak mengampuni. Mengampuni itu harus dengan tulus. Mengampuni itu harus merelakan, melupakan apa yang kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian, jika kita yang berbuat salah pada seseorang, lihat, jika kita yang berbuat salah pada seseorang, maka kita harus minta maaf padanya. Dan apabila kita berdosa kepada Tuhan, maka kita harus meminta ampun pada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni orang yang mengakui dosanya kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita apabila kita telah jatuh dalam dosa. Jika kita berbuat salah pada orang lain, kita minta maaf padanya. Tapi kalau kita berdosa pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan. Lalu bagaimana kalau dua-dua? Nah, misalnya kita mencuri gini ya kan, atau berbohong. Berbohong itu kan dosa. Dan berbohong itu juga salah, kita bohongi orang lain. Yang pertama, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita minta maaf kepada orang itu. Nah, jadi bukan hanya kita yang mengampuni, aku mengampuni. Lalu bagaimana kalau aku yang salah? Bagaimana aku yang salah? Ya kita harus minta maaf, ya kan? Nah, selanjutnya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita. Nah, mengaku dosa kita, berarti kalau dosa itu kepada Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan, kita harus akui kepada Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan akan setia menanti pertobatan kita selama kita masih hidup, dan Tuhan itu adil. Kalau berdosa, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengampuni, ke neraka. Tuhan itu adil. Itu sebabnya kalau kita mengaku dosa kita mengampuni orang lain bersama pada kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti akan diampuni oleh Tuhan. Nah, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau sudah berdosa kepada Tuhan, kalau engkau sudah jatuh dalam dosa-dosa apapun itu, dosa besar, dosa kecil, hari ini datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, akui dosamu dalam Tuhan. Ya memang Tuhan tahu apa dosamu. Engkau tidak usah akui dosamu kepada pendeta, engkau tidak usah akui dosamu kepada gereja. Kenapa? Karena pendeta nggak mati untukmu, karena gereja nggak mati untukmu, Yesus yang mati untukmu. Itu sebabnya akuilah dosamu kepada Yesus. Dan saya percaya sesuai dengan apa kata firman Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosamu. Amin.
Selanjutnya, saya pelajari bagaimana jika kita tidak diampuni oleh orang yang kita berbuat salah padanya. Nah, ini dia yang kadang menjadi perkara. Ya kan, saya udah minta maaf sama dia, saya udah minta ampun sama dia, saya udah ganti rugi, tapi dia gak mengampuni saya. Yang pertama, jangan dendam. Tetap kasih Kristus, tetap ampuni. Oke, yang kedua, tetap kasihi dia. Ya, jangan karena dia tidak mengampuni kita, tetap dia marah-marah sama kita, lalu kita yang marah juga, udah kau yang salah. Udah kita yang salah, kita juga yang marah. Kita harus tunjukkan bahwa kita tetap mengasihi dia. Kita tunjukkan bahwa kita memang sudah minta maaf pada kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu betul-betul tulus minta ampun pada, minta maaf pada, betul-betul tulus. Jadi tetap kasihi dia, dan kasihi bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Nah, yang ketiga, tetap doakan dia agar dia mau mengampuni kita. Ingat kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang keempat, tetap usahakan perdamaian. Dan jika mungkin pakai mediator, tetap usahakan perdamaian. Jika ada waktu, ya kan, misalnya nggak mau mengampuni kita, jangan sampai berlarut-larut, ya kan, dalam dendam. Jangan sampai itu matahari terbenam. Bahkan kalau mengenai marah, jangan sampai matahari terbenam, amarah kita itu masih ada. Jangan. Kenapa? Karena ketika kita pendam itu semua, kita pendam amarah kita pendam kepahitan di hati, iblis itu akan datang dan menyuntikkan pikiran-pikiran yang jahat, sehingga dendam itu terus bertumbuh, berakar dalam hati dan dalam pikiran ini, sehingga sulit sekali untuk melepaskan pengampunan dan sulit sekali untuk meminta maaf. Itu dibutuhkan kerendahan hati apabila kita mau mengampuni. Kemudian pakai mediator, misal dalam keluarga, kalau misalnya masalah suami istri, ya kan, selesaikan baik-baik. Namun jika tidak bisa, mungkin kita harus panggil orang tua, atau kita bisa panggil hamba Tuhan untuk mendamaikannya, ya kan. Tapi kalau misalnya masalah-masalah dengan teman, misalnya kita di sekolah, panggil guru atau guru konseling, ya kan, guru BK, kita pasti bisa menyelesaikannya. Itu sebabnya jika mungkin pakai mediator yang paling utama itu adalah Tuhan Yesus, di mana kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dia, atau Tuhan yang membuka hatinya, yang menjamah hatinya agar mau mengampuni kita. Yang kelima, kita sudah mengerjakan bagian kita. Apabila kita sudah bersalah pada orang lain, kita minta maaf kepadanya, kita minta ampun kepadanya, kita tulus kepadanya, dan betul-betul kita itu mengasihi dia, betul-betul kita itu tidak dendam kepadanya. Dan yang keenam, itu adalah urusannya dengan Tuhan. Kalau misalnya dia tidak mengampuni, maka kita kembali kepada yang awal tadi, dosanya yang tidak diampuni, dia tidak menerima keselamatan. Dan kita tidak mau ada orang yang neraka, kita tidak mau ada orang yang binasa, tapi kita mau semua orang, kita mau sebagaimana kehendak Tuhan, mau supaya semua orang bertobat dan balik dari jalan yang jahat. Dan itu sebabnya mari kita usahakan perdamaian, mari kita usahakan terus agar kita mau belajar untuk mengampuni, belajar untuk minta maaf apabila kita salah. Mari kita rendah hati, jangan sombong. Kalau memang kita udah salah, minta maaf. Kalau kita udah salah atau berdosa pada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Dan yang terakhir saya tuliskan, mengampuni itu sakit, tapi lebih sakit lagi apabila kita tidak mengampuni. Mari lepaskan pengampunan. Dia memang mengampuni itu sakit, tapi sakitnya tak seberapa. Sakitnya mungkin udah gitu aja sakit, tapi habis itu lepas, habis itu lega pastinya kan. Tidak ada dendam, tidak ada mikir-mikirkan dia lagi. Tapi kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, tidak memaafkan orang, padahal orang tidak minta maaf pada kita, orang itu sudah minta ampun pada kita, sudah mengganti kerugian misalnya, tapi hati kita ini penuh dengan kepahitan, hati kita keraskan, dan hati kita tidak mau mengampuni dia, maka itu akan jauh lebih sakit. Engkau akan mendatangkan penyakit dalam hidupmu, ya kan. Itu hanya membawa engkau kepada neraka. Itu sebabnya hari ini lepaskan pengampunan, hari ini bertobatlah. Dan saya berharap video ini, program Bible Lovers hari ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian, supaya bisa share materi yang saya berikan, dan saya akan share juga di Facebook saya dan juga teman-teman di grup WhatsApp Bible Lovers. Dan kita berharap setiap pelajaran berharga yang kita dapatkan dalam program Bible Lovers ini bukan hanya menjadikan kita pintar, menjadikan kita berhikmat, tapi menjadikan kita melakukannya. Karena untuk apa firman Tuhan yang banyak, untuk apa teologi yang banyak, tapi kita tidak melakukannya, itu sama saja bohong. Itu sebabnya ketika kita sudah mendengar firman, mari kita lakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa di program Bible Lovers berikutnya.